Bagaimana kira-kira? Terus kamu biarkan di lemari, apa kamu belajar sama orang Jawa? Nah, ini ada surat penting nih, jelas penting loh dari presiden. Presiden ini bukan orang yang kurang gayaan. Ini orang sibuk kok sempat-sempatnya kirim surat sama saya. Tapi ternyata bahasa-bahasa Jawa, tulisannya tulisan Jawa yang kayak cacing itu. Saya nggak bisa baca. Akhirnya pergi ke Jawa, nyewa pesawat terbang, tanya sama orang Jawa, bagaimana ini maksudnya surat ini? Ya enggak? Jelas ini barang penting ini. Karena surat dari seorang raja, jelas penting ini. Kemudian surat tadi datang kepada kamu bukan lewat pos biasa. Yang membawa itu langsung Menteri Dalam Negeri. Diantar naik mobil bawa ke tempat kamu, ini surat dari presiden. Kira-kira kamu memperhatikan apa enggak kira-kira? Memperhatikan apa enggak? Nah, ini satu contoh maksudnya supaya kita ini mudah memahami. Nah, ini surat Quran, ini surat dari Allah, dibawa oleh kekasih Allah yang termulia, baginda Muhammad SAW, untuk kita. Kita ini apa kita ini? Kita ini hanyalah manusia yang dibuat dari setetes air mani dari tanah. Kok dikirimi surat oleh Allah lewat nabinya? Maka kita ini harus seneng gitu dengan Al-Quran ini. Kalau sudah seneng betul, ngapalkan tuh mudah. Orang tuh kalau seneng, apa kata-kata yang disenangi itu nggak bisa lupa tuh, mancep terus. Begitu juga kalau orang itu senang dengan Al-Quran ini, karena ini Al-Quran itu surat dari Allah, dibawa oleh Rasulullah. Dia ngapalkan itu macam nggak bisa lupa-lupa, dilupakan pun nggak bisa. Ini cara untuk ngapalkan Quran itu. Alladzi anzala di kitab wa lam yaj'al lahu wajha, dan Allah tidak menjadikan dalam kitab itu satu kebelokan, qayyimah, lurus. Di dalam Al-Quran ini tidak ada kebelokan, tidak ada perkara yang salah. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin amin. Baca. Ayo, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Di segono. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Surat apa ini? Surat Fussilat. La ya'tihil batil. Batil itu yang iwat situ. Batil jadinya maknanya yang iwat situ, perkara yang tidak lurus. La ya'til batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Quran ini tidak ada kebatilan di depannya dan di belakangnya. Sama sekali tidak ada kebatilan. Semua hak. Innahu laqaulun haq. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Ini perkataan yang benar. Qaulun fasl, ay qaulun haq. Wa ma huwa bil hazl. Ini bukan main-main. La ya'til batil min bayni yadihi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Hudan lil muttaqin la raiba fi, hudan lil muttaqin la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Sudah 1400 tahun, ulama mana saja, cendekiawan mana saja, tidak pernah yang bisa membuktikan bahwa dalam Quran itu ada kesalahan, urusan apa saja. Orang kok merasa dalam Quran ada kesalahan, yang salah otaknya itu ya. Al-Quran ini yang berita mengenai
zaman-zaman yang dulu, sejarah-sejarah umat dulu, kaum 'Ad, kaum Tsamud. Ini tidak pernah diketahui oleh ahli-ahli sejarah. Setelah akhir-akhir zaman ini, akhir-akhir zaman ini ada penggalian-penggalian di daerah Yaman sana, daerah Rubuk Khali, daerah Saudi. Maka ditemukan bekas-bekas kaum 'Ad yang tingginya melebihi pohon kelapa itu, ya. Yang kepalanya satu masjid itu, kepalanya satu masjid. Ya. Man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami, katanya kaum 'Ad, diceritakan dalam Quran. Ahli-ahli sejarah tidak tahu tuh kaum 'Ad itu apa, tapi setelah sekian tahun ditemukan tuh tengkorak-tengkorak kaum 'Ad, tulang-tulangnya kaum 'Ad. Ini bagian daripada makna la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi wa lam yaj'al lahu iwaja la raiba fi. Surat-surat yang dimulai dengan itu al-ahruf an-nuraniyah, alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya, itu mesti cerita mengenai kehebatan Quran. Maka ini serupa maknanya. Yasin wal Quran hakim. Apa lagi? Alif lam ra tilka ayatul kitabul hakim. Shad wal Quranil mubin. Nun apa? Nun gimana? Wal Quranil wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami ma yasturun ini di antara maknanya ya Quran ini. Jadi kita menerima Quran itu dengan mengagungkan, dengan gembira, dengan senang. Karena Quran ini adalah dari Allah, dibawa oleh Rasulullah untuk kita hamba-hamba Allah, dan di dalamnya tidak ada kesalahan sedikit pun. Jadi kalau orang ikut Quran itu mesti benar. Kok salah, yang salah utaknya, yang memahami itu nggak benar. Terus isinya Quran itu apa? Liyundhira ba'san syadidan min ladun, untuk memberikan peringatan siksa yang pedih dari sisi Allah bagi orang-orang yang tidak beriman. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh bahwasanya bagi mereka pahala yang baik. Di Quran ini diantara pokok isinya adalah memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman. Hei, depan kamu itu azab yang besar, dan memberikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman bahwa di depan kamu itu ada pahala yang besar. Orang dikasih peringatan tuh seneng apa tidak seneng kira-kira? Depan kamu tuh sepur, pelindas kepala kamu. Lo jalan sini lo, biar selamat kamu. Wah, terima kasih Pak, terima kasih, kamu kok memperingatkan saya. Apa malah marah diperingatkan? Kamu ganggu saya, memperingatkan. Mau pelindas kepala-kepala saya sendiri, terserah saya. Itu orang sinting, ya. Diperingatkan malah ngamuk-ngamuk. Itu orang yang tidak ingin keselamatan dirinya sendiri. Kalau orang itu waras otaknya, lurus fitrahnya, dikasih peringatan malah seneng terima kasih kepada orang yang memperingatkan. Kalau bisa yang memperingatkan kasih duit yang banyak. Karena orang memperingatkan itu pantas dikasih opah memang. Yo ngiling nih lah. Nek aku ora dieling mampus aku.
Orang yang mengingatkan itu pantas dikasih upah. Maka para nabi wa rasul mengatakan, wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah. Sebetulnya saya ini pantas dikasih upah, tapi wa ma as'alukum alaihi ajra, saya tidak minta upah kepada kamu. In ajriya illa Allah, upah saya itu Allah yang bayar. Kamu gak kuat ngupahi saya, gak kuat kamu. Jadi orang yang memberikan petunjuk kepada keselamatan dunia, keselamatan akhirat, membimbing kita untuk menuju surga Allah, pantasnya itu harus dibayar memang. Tapi para nabi, para rasul tidak mau dibayar. In ajriya illa 'ala Allah. Kalaupun minta bayar, wa ma as'alukum alaihi ajra illa mawaddatan fil qurba, saya tidak minta atas dakwah ini upah illa mawaddatan fil qurba, kecuali kamu sayangi kerabat-kerabat saya. Jadi Nabi tidak minta upah kecuali mawaddatan fil qurba. Kita ini diwajibkan, diperintahkan oleh Nabi, kalau kamu memang terima kasih saya kasih petunjuk agama ini, kamu sayangi kerabat-kerabat saya. Kerabat-kerabat Nabi itu apa? Kerabat darah Nabi ya Bani Hashim, Bani Muthalib itu. Keturunan-keturunan Nabi daripada Hasan, Husain, para habaib itu kerabat-kerabat Nabi. Walaupun itu orangnya itu mogel nih, itu kita harus kita sayangi karena mereka itu kerabat Nabi. Ini kerabat yang dari nasab. Ada kerabat yang karena agama. Siapakah mereka? Al-ulama warasatul anbiya, para ulama ya. Dia mencintai para ulama itu bagian daripada opahnya Rasulullah. Kalau kamu mau kasih opah itu, bagi rasa terima kasih kita kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Itu yang kepalanya di bawah itu ada apa tuh? Itu angkat kepala. Oh, tolak-tolak malah ya. Kuwi malah nolene. Jangan sampai kepala taruh di bawah. Itu zalim namanya. Allah jadikan kepala itu di atas, kok taruh di bawah. Nanti kalau kaki kamu ditaruh di atas oleh Allah gimana? Ini ngaji tafsir ini saya bikin semua itu bisa memahami, insya Allah. Karena Al-Quran itu untuk semuanya, hudan linnas, bukan hudan lil ulama, hudan linnas. Maka saya usaha bikin penafsiran yang semua, yang anak kelas 1, kelas 9 daurah itu ngerti semua ini maksudnya. Nafi'un lil mubtadi wal muntahi, insya Allah. Mau saya itu nggak tahu jadi mana, nggak tahu. Anna lahum ajrun hasanah, bagi orang-orang iman ada pahala yang baik. Kalau Allah sudah mengatakan baik itu, ya masya Allah baiknya itu. Kalau orang petani, seorang petani kampung melihat rumah dari bambu, oh ini rumahnya baik. Nah, baik menurut ukuran petani. Tapi kalau nanti di kota yang dikatakan oleh petani baik itu ternyata masih gubuk reot. Kalau orang kota melihat rumah yang tingkat 100 di imarat itu, yang kalau berbuka itu tingkat 1 dengan tingkat atas berbeda jamnya. Kalau puasa itu ada rumah di imarat sana berapa ratus tingkatan nggak tahu itu. Jamnya itu yang di bawah dan yang paling atas itu lain, karena saking jauhnya itu. Nah, baru melihat, oh ini rumah hebat ini. Nanti kalau pergi ke Jeddah, ini ada rumah lebih tinggi lagi, entah berapa ratus tingkatan itu.
belum jadi tapi baru rencana ya. Tapi kalau di surga lebih lagi. Rumah-rumah di dunia semua gubuk reot ya. Gubuk reot. Wajron hasanah. Kalau Allah mengatakan baik, sudah tidak bisa dibayangkan baiknya kayak apa itu. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sudah baik, magithina fi abada, tinggal di situ selama-lamanya. Baik, tapi setelah beberapa tahun, beberapa ratus tahun terus diusir. Wah, itu tambah jadi penderitaan. Baik itu kalau tidak kekal, lebih baik nggak lihat. Pokoknya kamu itu dikasih rumah bagus, sudah enak semua. Tapi dibatasi kamu di sini 3 hari aja ya. Wah, enakan nggak masuk. Ini sudah ada kadung seneng, tiba-tiba suruh keluar, malah loro kabeh. Ya. Makanya di surga itu tidak sudah baik dan kekal, nggak akan disuruh keluar lagi. Kalau di dunia ini seneng tapi nggak lama, maka lebih baik dunia itu nggak tahu aja sebetulnya. Jadi presiden cuma 5 tahun, nah lebih baik nggak jadi. Karena enaknya jadi presiden itu tidak setara dengan sedihnya dicopot itu. Ya nggak? Paham tuh? Lebih baik jadi rakyat aja, nggak copot-copot ya. Daripada jadi presiden cuma 5 tahun kemudian dicopot. Magithi binafi abada, tinggal di dalamnya selama-lamanya. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Tuhan itu punya anak atau menjadikan anak. Itu orang-orang Nasrani. Ini peringatan khusus untuk orang-orang Nasrani. Ma lahum bi ilm, tidak ada lahum bagi mereka bi dengan perkataan itu min ilmin, pengetahuan. Wala li abaihim, dan tidak pula punya ilmu nenek moyang mereka. Kaburat, besar kalimah tahruju yang keluar minafahim dari mulut-mulut mereka. Yaquluna, tidaklah mereka mengatakan illa kadiban, kecuali kebohongan. Ini peringatan khusus untuk orang-orang Nasrani yang mengatakan Tuhan punya anak. Mereka tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan mengenai hal ini sama sekali, cuman ngarang-ngarang saja. Ilmu itu maksudnya sesuatu yang bisa dipegang, bisa diyakini. Tuhan kok punya anak berupa manusia, otaknya siapa yang bisa menerima kecuali otaknya orang yang sesat. Maka dikatakan mereka tidak punya ilmu mengenai hal ini, dan tidak pula anak yang mereka ikuti itu yang mengatakan Yesus itu anak Tuhan, tidak punya ilmu itu mengenai hal ini, cuma ngarang-ngarang belaka, lamunan belaka. Mereka melihat manusia punya anak, terus mereka Tuhan disamakan manusia, Tuhan punya anak. Manusia punya ibu, katakan Tuhan punya ibu. Ini punya mertua, punya walimah, punya cucu, ya repot aja itu. Kalau Tuhan kamu samakan sama manusia, ya itu namanya manusia, bukan Tuhan. Setelah dituhankan, disalib lagi. Setelah dituhankan, mati, disalib, disembah. Itu pikiran-pikiran yang sudah terputar balik, nggak karu-karuan. Pikiran orang yang sesat. Orang itu kalau sudah sesat, maka tidak bisa berpikir lurus.
dan tidak ada hidayah kecuali dengan mengikuti kepada orang yang diutus oleh Allah untuk jadi asbab hidayah, yaitu baginda Muhammad SAW. Itu manusia itu katanya makhluk yang cerdas, makhluk yang pintar. Iya, kalau mau ikut Rasulullah. Kalau tidak ikut maka jadi sangat bodoh. Manusia dikatakan Tuhan, jadi Tuhan disalib, setelah itu disembah. Sangat bodoh, kayak orang India. Sapi pun disembah. Ya. Katanya Tuhan sapinya itu. Tapi nanti dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi sapinya dijual sama orang Islam. Loh, ya Tuhan kok dijual itu bagaimana? Sehingga akhirnya daging sapi itu di sana murah sekali. Yang enak orang Islam makan kambing, makan daging terus. Jadi ini semuanya ini adalah kesesatan. Maka buat kalimat takhruju afahim betul-betul besar. Ini kesalahan besar maksudnya. Kalimat yang keluar dari mulut ini kalimat besar, kalimat yang betul-betul tidak senonoh. Kok manusia dikatakan anak Tuhan? Karena antara makhluk dengan Tuhan itu sama sekali tidak ada munasabah, tidak ada kesamaan. Manusia dengan binatang ada kesamaan, sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama tidur, sama-sama kawin, sama-sama punya daging, sama-sama punya macam-macam, banyak kesamaan. Walaupun manusia dengan binatang itu banyak kesamaan, tapi kalau dikatakan kepada orang, ini kambing ini anak kamu tuh ini, nah, maka dia marah-marah. Gimana? Tak tembiling kamu. Nah, ini ayam ini loh, kok kelihatannya mirip dengan kamu. Nah, ayam ini anak kamu tuh, nah, maka dia marah-marah. Padahal itu ada juga kemiripannya itu. Ayam makan, kamu makan. Ayam minum, kamu minum. Ayam punya mata, kamu punya mata. Ayam kaki dua, kamu kaki dua. Malah ayam punya kelebihan, dia punya sayap, kamu tidak punya sayap. Dia punya bulu, kamu tidak punya bulu. Tapi kalau dikatakan ayam anak kamu, marah. Bagaimana orang mengatakan manusia anak Tuhan? Itu betul-betul kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ini cerita Nabi sekarang. Nabi itu melihat umat yang tidak karu-karuan itu. Tuhan dikatakan manusia, manusia dikatakan Tuhan, macam-macam. Menyembah batu, menyembah kayu, dan macam-macam keadaan umat yang macam-macam itu. Sumpahnya Nabi itu sudah bukan main. Sehingga fala'allaka bakhi'un nafsaka, fala'allaka mungkin engkau hai Muhammad bakhi'un nafsaka akan menghancurkan diri kamu sendiri ala atharihim di belakang mereka setelah mereka berpaling. Illam yu'minu, bila mereka tidak beriman bihadzal hadithi, dengan pembicaraan ini yaitu Al-Quran, asafan karena sedih. Jadi mungkin Muhammad engkau akan membunuh diri kamu sendiri saking sedihnya melihat orang-orang yang tidak beriman. Maka yang bisa memahami ayat ini hanya orang-orang yang mau dakwah sungguh-sungguh. Orang itu kalau dakwah sungguh-sungguh akhirnya timbul sayang kepada umat. Setelah sayang pada umat, melihat umat berbondong-bondong menuju keburukan ini jadi sedih, rasanya mau bunuh diri aja. Tapi kalau orang itu tidak mau dakwah, nggak akan bisa memahami ayat ini. Masa bodoh, biarlah berjalan menurut keyakinan masing-masing. Mau ke neraka biar ke neraka, ke surga biar surga. Ini kan zaman demokrasi. Ini kalau orang nggak mau dakwah akhirnya begini nih. Dan teman-temannya yang nggak mau dakwah mendukung juga. Oh bagus, kamu orang berwawasan luas kamu itu.
semua orang ke neraka kamu izinkan, ya. Kamu berwawasan luas, orang arif, orang lembut. Tapi kalau orang itu mau mikirkan akhirat, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asaba. Sedih, seolah-olah itu kayak mau bunuh diri Nabi itu. Ini sedihnya Nabi melihat umat. La'allaka bakhi'un, bakhi' itu maknanya yang menghancurkan, membunuh dirinya sendiri, menyembelih dirinya sendiri karena saking sedihnya melihat umat. Kalau Nabi melihat kamu ngaji tidur kayak begitu itu, saya nangis apa enggak kira-kira? Allah. Saya ini bukan malas Pak, saya lapar. Nah, sudah makan kekenyangan. Coba dibaca mulai awal Umar, mulai ayat awal. Nanti kalau ada pikir saya ulangi lagi. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Jadi itu baca Quran terus kamu renungi apa yang pernah kita bicarakan tadi, kita renungi kalau membaca Quran itu. Jadi Quran ini kayaknya tidak berhubungan tapi berhubungan. Jadi setelah cerita mengenai bagaimana Quran itu untuk memberikan peringatan kepada orang yang tidak beriman dan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Ini cerita ini maknanya apa? Maknanya Rasulullah ya begitu, memberikan peringatan kepada orang yang tidak beriman, kabar gembira pada orang yang beriman. Karena apa? Karena khuluquhul Quran. Jadi kalau Quran itu memberikan peringatan, berarti ya Nabi memberikan peringatan. Nah setelah memberikan peringatan itu bagaimana? Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits ya safa. Nabi itu sedih melihat orang-orang tidak beriman itu. Maka diingatkan oleh Allah dalam ayat ini, jangan terlalu sedih. Maksudnya begitu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim, maksudnya kamu jangan terlalu sedih Muhammad. Sehingga kamu akan membunuh diri kamu sendiri karena sedih, jangan. Maka ini
Ayat ini peringatan kepada orang yang sedih. Tapi kalau orangnya tidak sedih, bagaimana bisa diberikan peringatan? Kamu jangan sedih loh, memang saya nggak sedih kok. Orang yang melihat umat itu masa bodoh. Kamu jangan sedih, mikir kamu, saya nggak sedih kok. Yang bisa memahami ayat ini hanya orang yang sedih. Ya, kalau orang itu sedih, mikirkan umat, terus membaca ayat ini, fala'allaka oh jangan terlalu sedih kamu. Oh iya. Dan kalau kamu terlalu sedih, kamu nanti stres nanti kamu. Ini ayat-ayat ini serupa dengan ayat yang lain. Wala tahzan alaihim wala takum fi dhaiqin mimma yamkurun. Coba ayatnya ini gimana, Mbah? Wala tahzan alaihim kamu berapa itu? Ketemu? Siapa yang ketemu? Wasbir wa ma sabruka illa billah. Siapa baca? واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. Gair, jangan. Ketemu. Kamu? Dua, baca. Wasbir. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Wasbir, sabarlah. Wa ma sabruka illa billah. Kamu gak akan bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim, kamu jangan sedih atas orang-orang yang tidak amal agama itu. Wala taku fil dhaiqin, jangan kamu sempit dada mimma yamkurun, karena daya mereka, apa usaha-usaha buruk mereka. Wala tahzan alaihim wala takum fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan kamu bersedih atas mereka, dan jangan pula dada kamu sempit karena makar-makar mereka, usaha-usaha buruk mereka. Siapa yang bisa memahami ayat ini? Ya orang yang sumpek mikirkan umat ini. Itulah orang-orang yang dakwah. Kalau orang tidak dakwah nggak bisa memahami ayat-ayat begini ini. Banyak ayat-ayat yang sifatnya itu menenangkan hati Rasul dalam Quran itu banyak. Apalagi ayat yang lain. Apa? Ya, ayat apa lagi, Mbah? Yang isinya menenangkan Rasul apa? Ayo apa? Ayo Al-Fat. Ayat-ayat yang isinya menenangkan hati Rasul yang sedang gundah gulana mikirkan umat ini. Nah tadi sudah dibaca itu. Ada lagi? Cobanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahzan 'alaihim wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun. Wa yaquluna mata hadha. Ya sudah. Ahsanta. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. La'allaka bakhi'un nafsaka an la yakunu mu'minin. Oh, saya kira ayat Al-Kahfi tadi. La'allaka bakhi'un gimana? La'allaka bakhi'un nafsaka an la yakunu mu'minin. Terus Inna sya'nu
السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. Nah, sama ini serupa ayat ini. Lagi siapa yang Ahlul Quran ini boleh juga mengeluarkan suaranya. Ini dikira yang boleh yang Umar saja, bukan. Yang lain boleh kalau bisa bunyi. Nah, coba. Ini kan orang-orang kubro banyak di sini. Bagus, terus. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Ulang lagi. Walaqad na'lamu. Terus ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. Allahu Akbar. Fasabbih بحمد ربك وكن من الساجدين. Masyaallah. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Saya sudah tahu bahwa hati kamu itu sedih karena perkataan-perkataan orang-orang kafir itu. Muhammad, saya sudah tahu kalau kamu tuh sedih dengan omongan orang-orang kafir itu. Sudah, nggak usah kamu pikirkan teman-teman. Tapi fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Kamu baca tasbih aja, sujud. Jadi hiburannya dai itu baca tasbih, sujud. Kalau sudah sumpah, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Terus gimana? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini hiburan wong dakwah kan yo. Jadi dakwah kesel terus zikir subhanallah wa hamdi sujud, subhanallah wa hamdi sujud. Bukan hiburannya ke Madiun. Itu hiburannya anak SMP itu. Anak SMP yang celananya pendek itu loh, tahu loh. Itu kalau sumpah ke Madiun. Kalau santri, kalau sumpah baca tasbih sama sujud. Gimana? Insyaallah. Ini satrio yang ngono iki, Kang. Satrio iki hiburane ning tirakat. Puasa zikir, hiburannya itu begitu itu. Pikirannya itu dalam kebaikan itu kalau orang-orang soleh, calon-calon wali. Nah, Allahumma ij'alna minhum. Ya, sudah. Subhanallah.